Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 Studi Kelayakan Bisnis, kita akan membahas mengenai aspek keuangan kedua yaitu kriteria penilaian investasi. Tak kenal, maka tak sayang kan? Yuk kenalan, ada Nurul Fadilah, Rohmah, Tesya, dan David Ardi. Siapin fokus dan pikiran kamu untuk menyimak kami ya. Kriteria penilaian investasi. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang perputarannya lebih dari 1 tahun. Biasanya perwujudannya yaitu dalam bentuk investasi aktiva tetap. Dalam investasi aktiva tetap ini memiliki karakteristik yaitu jumlah dana yang cukup besar dan juga perputarannya tentu lebih dari 1 tahun. Sehingga perlu adanya analisis agar rencana investasi aktiva tetap ini dapat diketahui apakah menguntungkan atau tidak. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis investasi aktiva tetap ini. Di antaranya yaitu Net Present Value atau NPV, Payback Period, Internal Rate of Return, Average Rate of Return. Net Present Value atau NPV. NPV ini merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow secara keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. NPV didapatkan dengan cara menghitung selisih dari penjumlahan present value dengan nilai investasi, dan apabila NPV yang diperoleh bertanda positif, maka tandanya investasi diterima. Namun apabila NPV bertanda negatif, maka investasi ditolak. Contoh dari perhitungan NPV. Proyek A dan B membutuhkan investasi sebesar 8 juta. Pola cash flow untuk masing-masing proyek diperkirakan sebagai berikut. Kemudian manakah yang menguntungkan apabila dapat penilaian menggunakan metode NPV dengan diskon rate diperhitungkan 8%? Penyelesaiannya untuk proyek A dan proyek B adalah sebagai berikut. Kriteria penilaian investasi yang kedua yaitu payback period. Metode ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi semula melalui proses yang dihasilkan dalam setiap periode. Untuk itu, metode ini sering disebut metode yang paling sederhana karena tidak memperhitungkan konsep nilai waktu uang atau time value of money, sehingga cash flow tidak dikaitkan dengan diskon rate tertentu. Yang selanjutnya yaitu contoh payback period. Perusahaan Rudy merencanakan investasi terhadap aset tetap sebesar Rp100.000. Diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah 5 tahun dengan estimasi keuntungan selama 5 tahun berturut-turut adalah Rp25.000, Rp30.000, Rp40.000, Rp35.000, dan Rp40.000. Hitunglah payback periodnya. Perhitungannya yaitu jumlah investasi yaitu sama dengan Rp100.000 dikurangi hasil tahun pertama yaitu Rp25.000 sama dengan Rp75.000. Rp75.000 dikurangi dengan hasil tahun kedua yaitu Rp30.000 sama dengan Rp45.000. Rp45.000 dikurangi dengan hasil tahun ketiga yaitu Rp40.000 sama dengan Rp5.000. Investasi yang belum tertutupi pada tahun ketiga yaitu Rp5.000. Perhitungannya yaitu Rp5.000 dibagi Rp35.000 yaitu hasil tahun keempat dikali dengan 12 bulan yaitu jumlah bulan dalam setahun sama dengan 1,7 bulan dibulatkan menjadi 2 bulan. Dengan demikian, dalam jangka waktu 3 tahun 2 bulan, nilai investasi akan kembali sebelum masa ekonomis aset yang dibeli belum habis. Hal ini investasi dapat diterima. Prinsip dari metode ini adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present value dari proceed dengan outlay atau net investment, sehingga pada keadaan ini NPV-nya sama dengan 0. Atau IRR dapat didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyebabkan NPV proyek menjadi sama dengan biayanya. Adanya hubungan antara konsep NPV dengan IRR, yaitu konsep NPV mencari pada diskon rate tertentu,
Sedangkan konsep IRR justru mencari diskon rate yang diinginkan. Nah, rumus untuk menentukan diskon rate yang dicari dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada contoh soal NPV, untuk proyek A dan proyek B dapat dicari IRR-nya dengan menggunakan diskon rate pada alternatif tingkat bunga 8% dan 18%. Nah, penyelesaian untuk proyek A, present value proceed tiap tahunnya dikalikan dengan tingkat bunga 8% yang mengalami penurunan, kemudian dijumlahkan dan dikurangi dengan present value net investment-nya sebesar 8 juta rupiah. Akan menghasilkan nilai NPV sebesar 1.455.000. Untuk proyek B dilakukan perhitungan yang sama namun dengan tingkat bunga sebesar 18%, menghasilkan NPV sebesar minus 6.000. Dari hasil perhitungan tersebut, diskon rate yang dicari terletak antara 8% dan 18%. Untuk mencari diskon rate yang tepat, dapat dilakukan dengan interpolasi sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan IRR-nya, jangan lupa dikalikan dulu yang di dalam kurung. Ini ada dari NPV proyek B dan NPV proyek A dikurangi dan dikalikan 10%, kemudian dikurangi dengan 18%. Nah, hasilnya itu didapatkan nilai IRR sebesar 17,96%. Average Rate of Return atau yang disingkat ARR adalah metode yang digunakan untuk menilai profitabilitas investasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Metode ARR tersebut hanya memperhitungkan laba setelah pajak, bukan prosesnya tersebut. Sehingga rumus dari ARR dapat dilihat pada slide contoh ARR. Contoh soal. Berikut ini adalah rencana investasi proyek A dan proyek B. Investasi proyek A sebesar 600 juta dengan usia investasi 6 tahun. Lalu proyek B sebesar 720 juta dengan usia investasi 6 tahun. Proses untuk proyek A dan proyek B diperkirakan sebagai berikut. Untuk proyek A pada tahun pertama dan hingga ke-6 sebesar 200 juta. Lalu untuk proyek B pada tahun pertama adalah 450 juta, tahun kedua 220 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 130 juta, tahun kelima 130 juta, dan tahun keenam juga 130 juta. Lalu yang ditanyakan adalah proyek manakah yang dipilih berdasarkan metode ARR. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama, mencari depresiasi untuk proyek A dan proyek B. Untuk mencari depresiasi dari proyek A adalah jumlah investasi pada contoh soal itu sebesar 600 juta dibagi usia investasi yaitu 6 tahun. Jadi 600 juta dibagi 6 tahun. Dan diketemukan bahwa nilai depresiasi untuk proyek A adalah 100 juta. Lalu untuk proyek B yaitu 720 juta dibagi usia investasi 6 tahun dengan hasil 120 juta. Lalu laba setelah pajak untuk proyek A dan proyek B adalah pada proyek A tahun pertama adalah 100 juta hingga tahun ke-6, dan pada proyek B untuk tahun pertama adalah 330 juta, tahun kedua adalah 100 juta, tahun ketiga adalah 80 juta, tahun keempat 10 juta, tahun kelima 10 juta, dan tahun ke-6 juga 10 juta. Hasil laba setelah pajak itu dapat dirumuskan dengan mengurangi proses dari proyek A atau proyek B dikurangi dengan nilai depresiasi. Proyek A dengan nilai proses 200 juta dari tahun ke-1 dan hingga tahun ke-6, maka untuk nilai laba setelah pajaknya adalah sama sebesar 100 juta.
Namun untuk proyek B dengan nilai prosesnya berbeda-beda, maka dari nilai prosesnya tersebut dikurangi nilai depresiasi dan dapat dilihat pada tabel laba setelah pajak. Untuk mencari ARR itu tersebut, maka laba setelah pajak itu sendiri dijumlah total. Untuk proyek A adalah 600 juta dan proyek B adalah 540 juta. Lalu untuk proyek A dan proyek B dibagi jumlah tahun investasi, yaitu 6. Dan dapat diketahui untuk proyek A nilai ARR-nya adalah 100 juta, dan untuk proyek B nilai ARR-nya adalah 90 juta. Maka berdasarkan metode ARR, proyek A dipilih karena menghasilkan ARR yang paling terbesar dengan nilai 100 juta. Sekian penjelasan dari kami mengenai kriteria investasi. Kami membuka kesempatan bagi teman-teman untuk belajar bersama mengenai materi ini. Semoga penjelasan dari kami menambah pemahaman untuk teman-teman mengenai penilaian investasi. Sampai jumpa!